Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya teman-teman, pemirsa penonton setia podcast IKN ya. Nah, di depan saya sudah ada tamu yang luar biasa ya, Ibu Nuriyah SP. Nah, beliau sebagai Ketua KPAD Kota Pontianak. Nah, Bu, barangkali boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Bu. Oke, terima kasih Mas. Siapa? Munawar. Mas Munawar. Oke, perkenalkan teman-teman, saya Ibu Niah Nurniati, biasanya dipanggil Nia saja. Saya diamanahkan oleh teman-teman untuk menjadi Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak, disingkat KPAD. KPAD. Gitu. Oke, kalau boleh tahu KPAD di tingkat Pontianak ini kan bisa terbilang baru, Bu ya? Ya, Baru dan baru disahkan di tahun 2022 ya kemarin. Nah, boleh Bu, boleh disampaikan mungkin secara singkat kenapa Ibu bisa nih jadi ketua KPAD? Kan dari biasa kan orang khususnya di pemerintahan itu kan dalam memberikan amanah itu kan tidak sembarangan lah ya. Mungkin cerita pengalaman Ibu dari apa ya? Dari sebelum jadi ketua KPAD sampai sekarang itu seperti apa sih, Bu? Keperjalanannya. oke. Sebenarnya ketua itu kan beda, ketua dan kepala itu kan beda. Kalau kepala itu ditunjuk, Iya. kalau ketua dipilih. Nah, jadi memang KPAD ini kan semacam komisi independen yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan hal ini pemerintah Kota Pontianak. Jadi memang pemilihan ketuanya itu diserahkan kepada anggota seluruhnya gitu. Nah, jadi memang tidak ada intervensi dari pemerintah, walaupun yang membentuk adalah pemerintah, begitu. Jadi memang diserahkan kepada kepada kita sesama komisioner untuk memilih, gitu. Jadi informasi juga buat teman-teman yang menonton podcast ini, bahwa di KPAD Kota Pontianak itu sesuai dengan Perwa nomor 3 tahun 2014, struktur KPAD itu ada terdiri dari ketua, kemudian sekretaris itu Bu Mila Famila, kemudian wakil ketua itu ada dua, wakil ketua bidang pengawasan dan pengaduan dan pengawasan Bapak Abdul Haris, kemudian wakil ketua bidang data informasi dan monitoring itu Bu Marsuni, kemudian ada divisi pengaduan itu Ibu Amel Dalia, divisi pengawasan itu Pak Bakti Kusnario, kemudian divisi kajian dan telaah itu Bu Sugiyarti, divisi data dan informasi Bu Fatimah, dan divisi Monef itu Bu Yuniarni. Oke, lengkap Bu ya. Nah, bicara tentang KPAD nih Bu, otomatis kan ada kemudian tujuan ya dari dibentuknya KPAD nih. Apa yang kemudian melatar belakangi terbentuknya KPAD di tingkat Kota Pontianak nih Bu? Ya, jadi salah satu latar belakangnya, yang pertama itu kan amanah Perda ya. Jadi Perda itu diamanahkan dari yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan 27, kemudian Perpres nomor 61 tahun 2016, kemudian diturunkan dengan menjadi Perda nomor 3 tahun 2014. Nah, Perda kemudian diturunkan kembali menjadi Perwa nomor 7 tahun 2021. Nah, dasar itulah yang kemudian membuat kemudian Kota Pontianak atau dalam hal ini pemerintah membuat program Kota Layak Anak. Jadi dibentuknya KPAD salah satunya adalah sebagai upaya untuk menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu kota layak anak. Oke, kota layak anak. Bicara sebagai apa ya, Kota Pontianak sebagai kota layak anak nih, apalagi kan di tahun 2018 ya, 2018 sampai 2020 ya kemarin tuh kan lagi tinggi-tingginya Bu ya kasus yang memang banyak menyangkut pada anak lah. Nah, mungkin sebelum kita ngebahas itu, apa sih Bu yang buat Ibu tuh apa ya tergerak untuk kemudian masuk ke dalam KPAD sendiri Bu? Apakah ada memang dorongan dari hati Ibu pribadi gitu untuk mengatasi masalah-masalah anak yang ada di Kota Pontianak? Sebenarnya lebih kepada latar belakang ya. Kalau latar belakang saya keseharian kan juga seorang guru. Saya ini pendidik, saya juga pemilik TK dan PAUD. Jadi memang dunia anak memang bukan hal yang baru. Jadi saya sudah menjadi guru kurang lebih 23 tahun. Di mana tuh kalau itu? Di Pondok Pesantren Mantul Anwar, Kota Baru. Nah, sehari-hari saya mengajar di situ sudah selama 23 tahun. Kemudian saya juga pemilik TK dan PAUD selama 7 tahun terakhir.
Jadi saya mengelola, kemudian ya intinya gini, dunia anak dan pendidikan itu kan satu kesatuan ya, itu bukan hal-hal yang baru bagi saya. Jadi pengen saja sinergis lah gitu ya dengan program-program pemerintah antara yang saya kuasai di dunia anak dengan program pemerintah. Ya berpartisipasi lah ya, menjadi salah satu orang yang turut andil dalam upaya mensukseskan program layanan. Oke, jadi berangkat dari guru yang memang biasanya kebanyakan berinteraksi pada anak, Bu ya. Iya. Dan mendorong ibu untuk kemudian bisa lebih bermanfaat lagi nih untuk dunia anak. Iya, betul. Oke, Bu, kalau boleh tahu program fokus dari KPAD di tingkat Pontianak itu apa aja, Bu? Jadi ada 6 pokok program prioritas KPAD untuk tahun pertama ini. Yang pertama ini sosialisasi. Ini terima kasih nih kepada teman-teman di podcast IKN nih. Ini wadah sosialisasi bagi KPAD. Jadi memang karena KPAD ini baru, orang kan belum begitu mengerti ya apa itu KPAD. Jangan dikirain apa begitu. Ya kan singkatannya aja asing gitu kan ya. Nah mungkin jadi salah satu program prioritas kami nomor 1 itu di awal adalah sosialisasi. Nah, bersama ini kami juga berterima kasih nih udah diundang nih sehingga kawan-kawan atau teman-teman atau masyarakat Kota Pontianak itu bisa tahulah, mudah-mudahan banyak yang menonton podcast kita ini, jadi banyak yang tahu bahwa Komisi Perlindungan Anak Daerah di Kota Pontianak itu sudah ada. Itu program prioritas yang pertama. Program prioritas yang kedua adalah kami ingin membentuk duta anti bullying. Duta anti bullying. Ya, jadi dari setelah sosialisasi ya, ini kan berarti kami sudah jalan kurang lebih 4 bulan, tapi realnya sebenarnya baru 3 bulan. Jadi kami itu diangkatnya dilantik itu 1 November 2022. Kemudian TMT-nya berlaku masa tugas pertama itu di Januari. Tapi ya sejak 1 November itu sudah kerja sebenarnya walaupun TMT-nya di Januari. Nah, total berarti ada 5 bulan. Memang di 2 bulan di tahun 2022 itu kami lebih banyak keliling ke stakeholder yang selama ini menjadi mitranya KPAD. Nah, begitu mulai Januari kita jalan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Begitu. Oke, kalau boleh tahu mitranya dari mana aja tuh, Bu? Mitra KPAD sekarang. Mitra KPAD itu yang jelas itu Dinas DP2 KBP 3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kota Pontianak. Itu mitra utama kita. Kemudian selanjutnya ada Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan, Pengadilan, Kepolisian, Bapas, LPKA, dan yang lain-lain lah ya, kelompok masyarakat, organisasi sosial masyarakat itu yang menjadi mitra kita, terutama tentu saja mitranya ada seluruh masyarakat Kota Pontianak ya. Karena kami yakin kami tidak bisa bekerja sendiri, walaupun kami ber-9, jumlah penduduk Pontianak kan 762.000 sekian, tidak bisa kami tidak bisa bekerja sendiri. Ada 6 kecamatan, ya kan, ada 215.000 sekian anak penduduk berusia anak 0 sampai dengan 18 tahun. Makanya mitra paling utama sebenarnya adalah masyarakat seluruh Kota Pontianak. Kalau masyarakat itu punya cita-cita yang sama tentang kota layak anak, tentang bagaimana mensejahterakan anak sesuai dengan usianya, maka di forum ini saya mengajak semua masyarakat Kota Pontianak agar bersama-sama KPAD Kota Pontianak menjaga dan mengawasi serta membimbing anak kita masing-masing. Oke, kalau bisa dibilang kan udah berjalan 5 bulan, Bu ya, pasca dilantik di bulan November lalu. Udah ada berapa laporan nih, Bu, yang masuk ke dalam KPAD Pontianak sendiri? Kalau sebenarnya laporan itu tidak harus yang masuk ke kita ya. Jadi sekedar info nih teman-teman semuanya, sumber pekerjaan kita gitu ya, atau apa yang harus dikerjakan KPAD itu tidak hanya yang bersumber dari pengaduan. Jadi ada pengaduan itu yang datang langsung ke kantor kami. Ini informasi ya, kantor kami di Jalan Ampera nomor 49, Kecamatan Pontianak Kota, depan Pondok Pesantren Wali Songo. Kemudian kami juga membuka hotline 24 jam di nomor 0811 566 2500. Itu sumber pertama di pengaduan. Jadi pengaduan online dan pengaduan offline secara langsung. Sumber yang kedua itu dari kepolisian. Nah, kadang-kadang kan korban itu tidak ngadu ke kita, tetapi langsung ke kepolisian. Berarti kita juga harus jemput bola ke kepolisian. Kemudian sumber yang ketiga adalah media.
Kadang-kadang media duluan loh Iya. tahu daripada kami. Ada video bullying Iya, gitu ya. gitu kan. Jadi media kadang-kadang juga ada yang mempublish itu, dan kita punya divisi data dan informasi yang memang tracking ya, teman-teman media yang apa namanya, kalau ada kasus yang seperti itu kita cepat tidak lanjut. Nah, itu dari media. Kemudian bisa jadi dari masyarakat. Jadi dari tokoh masyarakat. Laporan masyarakat. Iya, ya. atau juga ada langsung beberapa kasus itu yang langsung telepon saya. Nah, gitu. Jadi sumbernya itu bisa Dari mana aja dari Bu, mana ya? saja. Ya gitu. Kalau begitu kita mendengar, kita tahu ada persoalan, kita langsung terjun sesuai dengan divisinya masing-masing. Oke, sekarang lagi barangkali ada kasus yang lagi ditangani Bu, ada nggak? Yang lagi ditangani ini, kalau sekarang yang terbanyak itu kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual Bu ya? Iya, kekerasan seksual terbanyak. Yang kedua itu kekerasan fisik, yaitu bullying. Yang ketiga itu pengasuhan anak. Pengasuhan anak. Yang keempat pendidikan. Pendidikan. Pendidikan itu anak putus sekolah. Wah, anak putus sekolah. Berarti anak putus sekolah juga di itu Bu? Iya. Jadi penanganan dari Iya, KPAD itu kan sendiri. bagian dari hak anak untuk memperoleh pendidikan kan. Biasa ya yang dilakukan KPAD itu apa Bu? Terkait pendidikan tadi. Terkait pendidikan itu sebagai contoh ada laporan ke saya masuk, anaknya sudah masuk di sebuah sekolah negeri, sebelumnya dia masuk di sebuah sekolah lain ya, di sekolah lain, kemudian karena faktor tidak mampu, kemudian kontak saya. Nah, dia sudah masuk di sekolah lain sebelumnya, 3 bulan kemudian dia pindah ke sekolah negeri. Iya. Namun di sekolah negeri anaknya tidak bisa terdata di Dapodik. Dapodik. Ya. Nah, karena anaknya sudah terdata di sekolah yang Sekolah yang sebelumnya swasta kan. tadi, Pi. Nah, sekolah swasta sebelumnya. Nah, karena sekolah swasta kan harus bayar tuh. Ya kan? Nah, karena tidak mampu bayar makanya dia pindah. Namun, karena tidak bisa bayar kan otomatis Dapodiknya tidak bisa dipindahkan ke sekolah yang baru. Ya, karena kan ya namanya juga sekolah ya ada biaya yang harus dikeluarkan kan. Tapi mungkin nah ini juga saya juga menghimbau ya teman-teman ibu-ibu, orang tua, jikalau memang tidak mampu dari awal itu komunikasikan kepada pihak sekolah. Saya yakin kalau dari awal menyampaikan hal ini tidak akan jadi persoalan. Nah, masalahnya kan tidak nyampaikan. Nah, mengadu ke kami ya kami koordinasi ke pihak Dinas Pendidikan ya Dinas Pendidikan, kemudian kepada sekolah. Maksud. Nah, kami kemudian koordinasi, kita mediasi dan alhamdulillah bisa dikeluarkan dari Dapodiknya tanpa harus mengeluarkan biaya. Gitu. Karena itu tadi sebenarnya ke komunikasi ya, ke komunikasi. Gitu. Kalau sudah berkomunikasi dari awal, saya kira tidak akan terjadi hal seperti ini. Ada juga yang masuk ke kita itu orang tuanya mampu baik-baik saja, fine-fine saja. Bahkan orang tuanya yang melapor ke kita. Karena anaknya sudah sekian minggu tidak masuk sekolah. Kenapa tak masuk? Itulah Bu, kenapa sampai lapor ini karena orang tuanya tidak mampu dah. Saya tidak mampu dah katanya. Karena kan ya dia suami istri harus kerja, tidak mungkin juga berburu anaknya terus. Gitu kan. Kadang-kadang anaknya di rumah tapi tak mau bangun. Pergi sekolah tak sekolah. Nah, kita punya tim atau divisi pendidikan yang kemudian terjun ke lapangan. Kita cari tahu nih di mana dia anaknya ada nih. Nongkrong. Rupanya dia ngumpul-ngumpul bersama teman-temannya yang lain yang juga tidak sekolah. Belet nih kita. Ya, yang juga di sebuah rumah, di sebuah tempat. Nah, jadi ya kita pakai cara-cara mereka lah ya. Kita ajak dia makan, ajak dia ngobrol, ajak dia ke kafe, sampailah kita tahu kenapa dia tidak sekolah. Nah, setelah tahu, baru kita tanya lagi sekolahnya di mana. Nah, setelah kita tahu di sekolahnya di mana, kemudian alamat orang tuanya, kita koordinasi dengan orang tuanya masing-masing dan koordinasi dengan pihak sekolahnya. Ternyata pihak sekolahnya pun cari-cari gak kemana nih gitu, sekolah-sekolah gitu kan. Nah, dari situ akhirnya ketemu. Nah, mereka ada yang masih mau lanjut, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak lanjut, nah ini kita bisa komunikasikan ke SKB namanya. Apa tuh Bu? Sanggar Kegiatan Belajar. Itu di Jeruju. Itu kayak komunitas. Program paket ya. Program paket. Oh, paket. Paket. Nah, kalau SKB itu punyanya pemerintah. Punyanya pemerintah ya, jadi tidak bayar. Nah, itu di Jeruju. Itu ada paket A untuk yang setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SD. Jadi karena dia udah tidak mau lagi sekolah di sekolah umum, dia maunya paket J. Ya udah kita komunikasikan ke SKB, tapi tetap sekolah. Intinya tetap sekolah. Jadi seminggu 3 kali tetap ke sana. Ada pembelajarannya, ada kurikulumnya dan lain sebagainya. Jadi intinya anak itu tidak putus sekolah.
karena kan paket juga kan dihargai sama ya dengan sekolah yang umum. Jadi nanti kelak kalau misalnya dia mau lanjut di SMA atau mau kuliah bisa. Pakai sertifikat Iya, tadi itu artinya Bu, kan ya. bagaimana kita menekan serendah-rendahnya anak putus sekolah. Anak putus sekolah. Gitu. Oke Bu, kalau boleh tahu apa sih yang kemudian melatar belakang mereka itu tadi untuk malas apa belet tadi ya, nggak sekolah terus sama di rumah pun malas-malasan itu? Apakah memang karena komunikasi keluarga yang kurang baik atau gimana sih Bu? Yang Ibu dengar dari mereka nih? Sebenarnya ada banyak faktor ya. Faktor utama tentu orang tua. Nah, Pontianak ini kan orang tuanya itu kan pagi-pagi udah berangkat kerja, ya kan? Ibunya kerja, ibunya bapaknya kerja. Nah, percaya-percaya saja kan? Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, anak-anak usia remaja itu kan mereka punya apa ya? Bukan simpati ya? Apa sih yang suka ngegeng tuh? Kalau dia punya kawan, yang satu circle istilah mereka, Satu circle. kemudian satunya tidak sekolah karena sesuatu hal, mereka jadi ikut simpati. Tapi simpatinya tidak sekolah. Biar sama-sama gitu. Gitu. Jadi ceritanya itu kenapa bisa sampai ngumpul di situ? Jadi si temannya itu tinggal dengan neneknya. Ibu bapaknya cerai, tinggal dengan neneknya. Neneknya meninggal. Nah, setelah meninggal, rumah kan kosong. Karena tidak ada pengawasan kan berarti kan dari si kawannya ini. Nah, sering tidak sekolah karena tidak ada biaya segala macam kan. Jadi si kawan-kawannya ini bersimpati sebenarnya, bawa mie, bawa beras, bawa makanan. Awalnya gitulah ya, nggak makan sama-sama gitu, ngobrol-ngobrol. Ujung-ujungnya tidak sekolah juga akhirnya gitu. Jadi sampai 6-7 orang tuh satu circle mereka tuh. Dan alhamdulillah udah sekolah semua sekarang. Alhamdulillah. Udah balik ke sekolah. Kembali ke ada yang ke MTS, ada yang ke SMP lagi, ada yang ke SKB kan gitu. Oke. Nah, bicara tentang tadi Ibu ada nyampein tentang kekerasan, paling banyak tadi kan kasusnya kekerasan seksual pada anak Bu ya. Nah, kasus tersebut tuh kebanyakan dilakukan di lingkungan keluarga atau di luar Bu? Kalau boleh tahu tuh. Rata-rata orang terdekat ya pelakunya. Orang terdekat nih. Ada yang paling banyak itu kemarin kita tangani itu salah satu oknum ustadz Di pesantren. di pesantren, di lokusnya di Kuburaya, tapi anaknya anak kota Pontianak, ya kan? Itu Daerah Pal Bu ya. daerah Pal sana, Rakyat Keladi kalau nggak salah. Nah itu anaknya anak kota Pontianak 8. Pelakunya oknum ustadznya, berarti kan orang dekat kan? Nah, gitu. Jadi ada juga pelakunya yang bapak tirinya. Itu ustadz tugas atau ustadz tugas? Ustadz tugas. Ustadz tugas. Itu langsung 8 tuh. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sekolah semua, kembali ke sekolah. Di pesantrennya? Enggak. Oh, keluar dari pesantrennya. Ya, keluar lah, masa situ lagi. Trauma berarti Bu ya. Bukan trauma kan. Tapi pelakunya kan sudah diamankan kepolisian Kuburaya ya. Oh, udah diamankan. Nah, itu. Jadi kita berbagi tugas kemarin dengan KPAD Kuburaya. Kami karena anaknya adalah kota Pontianak, jadi kami mengurusi reintegrasi sosial anak-anaknya. Kalau urusan pesantrennya dan lain sebagainya itu diurus oleh KPAD Kuburaya. Karena lokusnya di Kuburaya. Ya. Oke. Selain itu Bu, kasus-kasus lain yang terkait kekerasan seksual yang udah masuk selain tadi yang di pesantren itu ada lagi nggak? Ada pencabulan. Pontianak juga Bu ya? Ada 11 kasus. Selama 5 bulan selama 3 bulan. 3 bulan. Ada 11 ya sudah ditangani kepolisian. Itu yang ngelapor anak atau keluarga dari korban Bu? Kebanyakan. Oh, keluarga ya. Keluarga. Tapi ada juga yang ya begitulah. Jadi intinya gini, kami sekarang percaya kepada kepolisian bahwa kepolisian bisa bekerja profesional, gitu. Karena kalau ini tidak dituntaskan dengan sebenar-benarnya gitu ya, itu kan yang pertama memang berpengaruh kepada si anak, ya kan. Yang kedua berpengaruh kepada si pelaku, tidak ada efek jerah kan. Efek jerah, ya. Yang ketiga penegakan hukum tidak berjalan. Ya tidak berjalan. Nah gitu, makanya ini kami sedang menjalankan tupoksi kami pengawasan.
Jadi ya kami kan tidak bisa masuk ke wilayah itu kan, Iya. bukan tupoksinya kita, tapi lebih kepada tupoksi kita dalam pengawasan dan yang paling utama tentunya tupoksinya pengawasannya masyarakat. Ya kan, kalau masyarakat Di lingkungan bicara, tersebut. ya bicara tentu akan lebih cepat prosesnya ya. Ya berkaca di kasus apa itu Siapa? Audrey. David ya kan? Oh, David. Ya kan? Karena banyak Karena dari banyak yang netizen ya. atensi kan, banyak yang atensi, banyak yang maksudnya yang memperhatikan Bersuara. ini masyarakat se-Indonesia, akhirnya kan Terap ke publik, Iya, viral gitu ya. itu jadi berita nasional kan. Trending topic. Kalau misalnya itu tidak jadi atensi masyarakat, mungkin lain ceritanya saya kira. Ya, Bu, nggak Mungkin. bakal lama penanganannya. Iya, ya, sebenarnya. mungkin ya. Makin viral biasa ke sebuah kasus itu makin cepat. Makanya masyarakat itu memang ada ininya juga ya. Untuk pengawasannya udah makin canggih sekarang, Bu. Iya. Karena sudah Tinggal tinggal scroll share gitu ya. share dan kirim dan segala macam kan. Tinggal masyarakat aja gitu peduli enggak dengan hal ini. Nah, Bu, mengenai anak-anak yang kemudian mengalami kekerasan atau kekerasan seksual, Bu ya. Biasa penanganan trauma kepada anak itu biasa yang dilakukan apa, Bu? Nah, jadi begini. Jadi 3 pilar utama yang harus dan segera diberikan kepada anak itu adalah 1, memastikan kesehatan anak. Pastikan anak dalam keadaan baik-baik saja. Hal ini dibuktikan oleh pemeriksaan dari medis. Nah, begitu. Berarti anak harus diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat atau kalau tidak memungkinkan dipanggil ke rumah. Nah, jadi dipastikan kesehatannya secara fisik itu aman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan dia tetap sekolah. Walaupun dia dalam keadaan kondisi menjadi korban. Cuman Informasinya mungkin, ditutupi gitu. Ya, cuman mungkin kalau untuk lanjut di sekolah asal dengan kondisi dia punya masalah seperti itu kan Nggak bisa. tidak mungkin. Berarti harus di sekolah di tempat lain tetapi tidak memutuskan pendidikannya. Nah, yang terakhir adalah psikososialnya. Nah, psikososial ini adalah dipastikan bahwa si korban itu mendapatkan pendampingan psikolog. Ya, atau ahli yang bisa memberikan masukan. Memberikan hal yang terbaik lah buat dia begitu dalam hal penyembuhan secara mental. Nah, itu tiga itu utama tuh. Makanya saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak kalau mendengar, melihat, tahu hal yang seperti ini mohon diinformasikan kepada kami atau kepada pihak terkait ya. Kemudian juga pihak keluarga agar kiranya tidak membuka diri ya kepada kami terutama KPAD agar kami bisa membuat treatment ini. Gitu. Karena kalau misalnya kami tidak punya akses untuk bertemu dengan keluarga korban atau korban, ini akan kesulitan bagi kita untuk memberikan 3 treatment khusus ini. Iya. Gitu. Padahal itu yang paling utama. Katakanlah si pelakunya sudah diamankan, sudah diproses oleh kepolisian, tapi si anaknya dibiarin, itu juga kan berbahaya juga. Tidak bakal menyelesaikan masalah. Iya, tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian, ya itu tadi resikonya, kalau misalnya terjadi sesuatu dan hal, itu akan berdampak kepada misalnya kalau dihamil anaknya dan lain sebagainya. Itu dari sisi kesehatan. Kemudian dari sisi mental atau kejiwaannya, itu kan akan menimbulkan trauma yang berat dan itu berbahaya kan bagi dia. Kemudian pendidikannya bisa jadi dia putus sekolah karena merasa dia sudah tidak mungkin sekolah dalam keadaan seperti itu. Padahal anak dalam kondisi apapun itu tidak boleh dikeluarkan dari sekolah. Gitu. Hanya mungkin dipindahkan. Nah, bukan dikeluarkan statusnya sebagai siswa gitu. Bagaimanapun juga itu. Anak mesti meneruskan sekolahnya, jenjang pendidikannya. Iya, menyelesaikan sekolahnya karena kan masa depannya kan masih panjang ya. Kalau dia punya pendidikan yang sesuai, dia kan bisa pasca kejadian itu dia bisa melanjutkan kehidupannya. Oke. Nah, otomatis hal tersebut kan perlu partisipasi masyarakat lah Bu ya. Apa yang kemudian dilakukan KPAD Kota Pontianak ini untuk kemudian mengajak masyarakat untuk bisa berkontribusi nih Bu? Ada nggak?
program-program. Oke, terima kasih. Jadi melalui podcast ini saya juga mengajak seluruh masyarakat menghimbau bahwa sebenarnya di amanah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 itu yang namanya perlindungan hak anak itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Masyarakat di sini bisa organisasi kemasyarakatan, bisa media, bisa dunia usaha. Jadi semua komponen itu bekerja bersama-sama untuk memenuhi perlindungan hak anak. Nah, apa yang bisa dilakukan atau peran serta seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama yang bisa dilakukan yang paling mungkin adalah melaksanakan atau mengadakan sosialisasi. Sosialisasi apa? Edukasi dan informasi tentang perlindungan hak-hak anak. Apa itu contohnya? Nah, tadi kalau misalnya tahu, pernah dengar, pernah melihat, tolong diinformasikan kepada pihak-pihak terkait, baik kepolisian maupun kepada KPAD. Kemudian tidak menutup akses informasi agar kami bisa memberikan pelayanan utama atau pertama tadi 3 pilar itu tadi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Nah, kemudian peran serta masyarakat yang lain yang seperti apa? Peran sertanya adalah membantu sarana prasarana yang memadai. Sebagai contoh, banyak sekolah-sekolah swasta itu kan dikelola oleh masyarakat, ya kan? Kemudian ada juga panti asuhan dikelola masyarakat, ya kan? Kemudian lembaga-lembaga sosial juga dikelola oleh masyarakat, ya kan? Nah, jadi masyarakat membantu pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak, gitu. Jadi kalau misalnya punya sekolah, buat situasi dan kondisi atau sarana prasarana yang memadai. Kalau punya panti asuhan juga demikian. Nah, itu peran serta masyarakat salah satunya ya. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman media itu bisa memberikan informasi dan edukasi yang sesuai. Dan yang utama adalah jangan sampai identitas anak ini bisa terekspos. Nah, ini yang juga saya mau ajak teman-teman media gitu agar menjadi media sahabat anak atau menjadi sahabatnya anak gitu. Karena kan jangan sampai karena kepentingan Viewers biasanya. Ya, viewers dan sebagainya, jadi dimunculkanlah nama anak, alamatnya, sekolahnya, gitu, bahkan fotonya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, karena berarti kan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, jadi kemudian masyarakat bagaimana? Masyarakat tidak ikut membuat labeling. Jangan sampai anak-anak juga dibuat label. Contoh kasus Sambo kemarin kan, jangan sampai ayah ibunya yang punya masalah, anaknya yang dilabel. Nah, gitu. Kan masyarakat kita tuh kan suka begitu ya. Suka bikin label, udah di label baru kemudian di-share. Bukan di podcast, di apa ya? Dikirim ke grup-grup, di apa gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu peran serta masyarakat dalam media sosial. Bijak media sosial, terutama yang ramah anak. Nah, gitu. Jadi ya hal-hal seperti inilah yang mungkin bisa kami himbau kepada masyarakat agar kiranya masyarakat itu bisa menjadi bagian dari upaya pemenuhan perlindungan hak anak. Oke, jadi secara langsung memang KPAD di tingkat kota ini nggak bisa maksimal lah ya tanpa bantuan masyarakat yang kemudian secara langsung barangkali kasusnya ada di lingkungan mereka ya Bu ya. Jadi dengan penanganan yang tepat barangkali bisa kemudian mengurangi angka-angka kekerasan dan lain sebagainya yang menyangkut pada anak sendiri. Nah Bu, untuk pada anak sendiri khususnya anak sekolah nih Bu, ada nggak saran yang kemudian barangkali bisa Ibu berikan nih kepada mereka? KPAD itu ada program KPAD Go to School. Ya, kami sudah jalan di beberapa sekolah. Membuat sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kalau di sekolah itu kan seperti apa ya? Seperti ada tapi tidak ada ya. Apa istilahnya tuh? Fenomena gunung es ya. Ya kan, kasus bullying itu kan. Nah, itu banyak terjadi karena memang terutama anak-anak remaja. Anak remaja itu kan usia anak-anak udah lewat, dewasa belum. Nah, dia kan di fase tengah-tengah. Ya kan? Pubertas. Ya, di fase remaja itu kan tengah-tengah. Jadi
mencari jati dirinya itu lebih kuat. Makanya kemudian dia lebih senang bergeng-geng. Istilah sekarang itu bersirkel-sirkel ya, berkumpul-kumpul gitu sesama teman-temannya yang satu Pemikiran. fikroh, satu fikroh, satu pemikiran ya, yang satu ide, yang satu hobi gitu ya. Sebenarnya itu bukan hal baru ya, di zaman-zaman saya dulu sekolah juga udah Banyak. ada yang namanya geng-gengan kayak gitu. Cuman mungkin karena faktor orang tua zaman dulu kan yang kerja kan cuman bapak, ya kan, kalau ibu di rumah. Kemudian tidak ada handphone, tidak ada media sosial. Jadi kita dulu geng-gengannya kan palingan apa ya, ngumpul-ngumpul gitu Di ya. komplek aja, Bu, Ya, ya. Dulu misalnya zaman saya dulu ngumpulnya di apa itu kafe itu, Katulistiwa Plaza tuh. Oh, Nah, itu tempat ngumpulnya saya tuh. Kalau sekarang kan banyak kafe ya, dan Banyak kafe. ada mereka punya pegang handphone, ada jaringan wifi, ya kan, punya kendaraan yang memungkinkan mobilitas mereka itu sangat mobile. Nah, itu yang, nah, tapi yang paling utama sebenarnya perhatian orang tua. Jangan sampai anaknya dikasih handphone, tapi handphonenya tidak pernah diperiksa. diawasi. Iya, tidak pernah dicek, kemudian tidak pernah ditanya dengan siapa. Ayamnya dicari ya, masa anaknya enggak. Nah, ini yang apa? Mungkin karena gini, saya memahaminya Pontianak itu kan sudah menjadi salah satu kota jasa dan perdagangan. Kemudian masuk ke kota Pontianak itu kan paling mudah. Dari laut bisa, dari darat bisa, dari udara apalagi, ya kan? Karena kita lintas dengan negara dan wilayah yang lain, itu paling mudah masuk kota Pontianak. Namun yang paling utama sebenarnya adalah kasih sayang orang tua. Kalau misalnya orang tuanya itu peduli, care, saya yakin senakal-nakalnya anak ya tetap dia akan ikut kepada orang tuanya, karena pengasuhan terbaik itu ada di orang tua. Orang tua. Sebagus-bagusnya KPAD, sebagus-bagusnya pemerintah, sebagus-bagusnya lembaga apapun lah namanya itu paling bagus tuh orang tua. Jadi kembali kepada orang tuanya gitu. Jadi tidak ada yang terbaik selain orang tuanya masing-masing. Oke, apalagi orang tua khususnya keluarga itu kan sebagai pendidikan pertama mereka, Bu, ya. Iya. Jadi memang harus ya komitmen lah ya. Jadi memang menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya nih ya. Kita sekolah panjang-panjang lama dari SD sampai perguruan tinggi kan tidak ada sekolah menjadi orang tua kan. Tapi kita harus jadi orang tua. Jadi orang tua. Nah, gitu. Jadi memang ya itulah komitmen ketika kita berkeluarga kan adalah komitmen ketika sama dengan ketika kita mau berencana punya anak. Ketika berencana punya anak berarti kan komitmen bagaimana mengasuh anak, belajar parenting, Bu, ya. Iya, gitu. Lebih ke situ sebenarnya. Oke, ada Ibu. Barangkali ada hal yang ingin Ibu sampaikan nih, khusus pada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pontianak ya. Ada nggak saran dan masukan dari Ibu barangkali? Saran dan masukan dari saya itu sebenarnya itu tadi berharap agar partisipasi masyarakat dalam pemenuhan perlindungan hak anak itu bisa optimal, wabil khusus kepada keluarga-keluarga, orang tua itu bisa lebih fokus mengurus putra-putrinya, tidak hanya mencari nafkah, ya, tidak hanya sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi mereka juga butuh untuk dipeluk, butuh untuk dirangkul, butuh untuk disayang, gitu, untuk dicari, ditanyakan, gitu. Karena tidak cukup anak itu diberikan materi yang cukup, tidak cukup diberikan handphone yang bagus, tapi lebih dari yang lain adalah pendidikan agama yang utama. Ya, jadi ini ada beberapa memang kasus kami menemukan pendidikan agama memang kurang sekali. Ya, mungkin orang tuanya tidak bisa ngaji atau apa, tapi paling tidak dia bisa mengusahakan untuk bisa agar anak-anaknya bisa memahami ilmu agama. Nah, ilmu agama ini kan benteng ya. Ketika dia bagus agamanya, insya Allah bagus juga yang lain gitu. Jadi para orang tua saya berharap agar ilmu agama anaknya juga diperkuat lagi ya, dengan memasukkan anak-anaknya di sekolah yang bagus, atau kalau tidak panggil guru ngaji, atau kalau tidak ajari sendiri juga boleh, kan tidak mesti panggil guru ngaji. Iya, sama, malah lebih bagus kalau diajarin sendiri. Lebih intens. Kalau tidak mampu ya antar ke guru-guru ngaji terdekat, ajak sama-sama ke masjid, jangan anaknya disuruh salat orang tuanya. Oke. Arti saya tuh pernah dengar, Bu,
apa yang kemudian melatar belakangi anak-anak muda di Pontianak tuh sering banyak ngabisin waktunya di kafe, Bu ya. Karena barangkali memang komunikasi keluarga yang memang kurang baik, Bu. Jadi mereka tidak betah di rumah, hasil ini nongkrong di kafe, ngopi, main game sampai bisa dari pagi sampai tengah malam biasanya kan. Nah, itu barangkali yang memang perlu masyarakat perhatikan lah. Komunikasi keluarga itu penting, apalagi dengan dibarengi dengan pendidikan agama yang baik, Bu ya. Nah, mungkin itu saja, Bu ya, sharing kita pada pagi hari ini. Nah, terima kasih Ibu udah datang ke podcast kami. Semoga apa yang kemudian KPAD Kota Pontianak rencanakan bisa berjalan dengan lancar, dan memang harapannya pada masyarakat untuk bisa kemudian berpartisipasi lah dalam proses penanganan pencegahan terhadap anak, kasus-kasus anak. Oke, terima kasih Ibu. Kita akhiri barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.